Tubuh Xuan Zhenzi sedikit menegang, pemahamannya selama puluhan ribu tahun benar-benar terbalik pada saat ini. Dia hidup melewati tahun-tahun paling makmur di dunia ini, dan juga menyaksikan penurunan dan penyusutan dunia secara bertahap selama 1000 tahun terakhir. Dia selalu mengira itu adalah konsekuensi dari bencana luar angkasa, dan tidak pernah membayangkan bahwa itu sebenarnya adalah permainan penghancuran dunia yang direncanakan oleh ras teratas setempat. Tatapan mata Jiang Xuelan dalam dan dingin, dan rasa dingin merayap ke dalam hatinya. Penipisan sumber daya, dao yang tidak sempurna, dan belenggu pada kultivasi, penderitaan semua kultivator di dunia ini tidak pernah disebabkan oleh ketidakstabilan dao surgawi, melainkan oleh perhitungan manusia. Mereka menghancurkan sumber daya alam dunia hanya untuk satu tujuan. Wu Ling menggertakkan giginya dan mengucapkan kebenaran yang paling pahit. Dia memutus semua jalur pelarian bagi semua makhluk hidup dan memonopoli semua sumber daya kultivasi. Ketika urat spiritual seluruh dunia runtuh sepenuhnya dan energi spiritual asli tidak lagi mampu mendukung kultivasi tingkat tinggi, semua kultivator kehilangan dasar untuk kultivasi mandiri dan hanya dapat dipaksa untuk bergantung pada teknologi konversi energi nuklir yang dimonopoli oleh klan ilahi Wu Tian. Selama ribuan tahun, mereka telah mengandalkan sistem luar angkasa ini untuk memanipulasi kekuatan seluruh alam, memenangkan hati mereka, menyeimbangkan mereka, menuai keuntungan darinya, dan mengendalikan mereka, secara bertahap naik ke puncak surga ke-22, mempermainkan nyawa dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dengan mudah. Kebenaran yang mengerikan perlahan terungkap dalam pikiran yang hening, menyingkap sebuah konspirasi besar dan kejam yang berlangsung selama ribuan tahun dan meliputi semua alam. Chen Ping berdiri dengan tangan di belakang punggung, posturnya tegak seperti pohon pinus, jubah abu-abunya tergantung tenang dalam cahaya redup. Wajahnya tanpa ekspresi, tetapi cahaya yang dalam dan dingin terpancar dari matanya. Petunjuk-petunjuk yang terfragmentasi dan keraguan yang tersebar disatukan dan dicocokkan pada saat ini. Mengapa sumber daya di surga ke-22 habis begitu tiba-tiba? Mengapa sistem energi nuklir dikendalikan secara eksklusif oleh klan Dewa Wu Tian? Mengapa kekuatan-kekuatan besar terpaksa tunduk secara pasif dan tidak mampu menerobos sendiri? Mengapa hukum-hukum yang mengatur dunia ini tampak lengkap, namun fondasi untuk kultivasi sudah tidak lengkap? Semua keraguan telah teratasi. Malapetaka besar milenium ini bukanlah bencana alam, melainkan bencana buatan manusia. Kemunduran langit dan bumi bukanlah disebabkan oleh siklus langit, melainkan oleh intrik rasial. Belenggu semua makhluk tidak dibatasi oleh bakat bawaan mereka, tetapi oleh tindakan manusia. Setelah hening sejenak, Chen Ping tiba-tiba mendongak, suaranya yang dingin memecah keheningan yang mencekam, dengan tepat menyingkap celah paling penting dalam rencana tersebut, di mana orde langit dan bumi. 22 langit memiliki mereka yang mengatur tatanan langit dan bumi, yang bertanggung jawab atas hukum-hukum langit, menjaga keseimbangan langit dan bumi, dan mencegah pelanggaran dan kekacauan. Tatapan Chen Ping tajam saat ia mendesak jawaban. Pasukan luar angkasa telah menyerbu berbagai alam, menghabiskan semua sumber daya langit dan bumi, dan secara artifisial memutuskan fondasi kultivasi semua makhluk hidup. Mengapa para penjaga ketertiban tetap acuh tak acuh dan tidak pernah campur tangan dalam tindakan jahat yang merusak fondasi langit dan bumi ini? Ini adalah poin yang paling tidak logis, dan juga poin keraguan yang paling krusial saat ini. Jika keberadaan ordo tersebut hanyalah sekadar pertunjukan,
maka apa yang disebut keseimbangan hukum langit adalah tipuan yang lebih besar lagi. Jika mereka yang menjaga ketertiban tunduk pada batasan-batasan tertentu, lalu apa sebenarnya batasan dan aturan dasar mereka? Wu Ling sedikit terkejut mendengar ini, wajahnya menunjukkan kesulitan. Dia menggelengkan kepalanya perlahan, nadanya mengandung sedikit kebingungan dan ketidakberdayaan. Senior, pertanyaan ini, saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ordo tersebut terlalu misterius, langka sepanjang sejarah, dan tidak pernah muncul di dunia. Di seluruh angkasa, belum pernah ada yang benar-benar melihat mereka bergerak, belum ada yang tahu wujud asli mereka, dan belum ada yang memahami aturan perilaku mereka. Orang-orang hanya mengetahui namanya, tetapi tidak bentuknya, kekuatannya, atau tanggung jawabnya. Kemerosotan. Menurut catatan yang tersebar dalam teks-teks kuno klan tersebut, mereka yang menjaga ketertiban hanya menjunjung tinggi stabilitas hukum langit dan bumi, tidak pernah ikut campur dalam perebutan kekuasaan, penjarahan sumber daya, konflik rasial, atau naik turunnya makhluk hidup. Klan ilahi Wutian bersekongkol dengan makhluk dari luar alam, menghabiskan sumber daya langit dan bumi serta merencanakan kejahatan terhadap makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun tindakan mereka tampak mengerikan, mereka tidak secara langsung mengubah hukum langit dan bumi, dan oleh karena itu berada di luar jangkauan intervensi penjaga ketertiban. Penjelasan ini, meskipun tampaknya masuk akal, justru memperdalam keraguan Chen Ping. Mereka hanya melindungi kerangka hukum, bukan makhluk hidup di langit dan bumi. Mereka hanya menjunjung tinggi kestabilan jalan agung, tanpa mempedulikan hidup atau matinya semua makhluk hidup. Aturan-aturan yang dingin dan kaku ini terlalu disengaja dan terlalu aneh, seolah-olah dunia ini selalu menjadi medan uji yang dijaga, diamati, dan dimanipulasi. Sebuah pikiran samar berakar di benaknya, secara samar mengungkapkan kebenaran tentang 22 langit, yang jauh lebih menakutkan dan mendalam daripada konspirasi 1000 tahun yang dilihatnya di hadapannya. Namun Chen Ping tidak membahasnya terlalu dalam saat ini. Dengan petunjuk yang tidak memadai dan informasi yang terbatas, spekulasi yang berlebihan hanya akan mengganggu strategi yang sedang berjalan. Tugas paling mendesak adalah menyingkap topeng kemunafikan klan ilahi Wutian, mematahkan monopoli yang telah berlangsung selama ribuan tahun, merebut inti dari susunan energi nuklir, dan mengendalikan seluruh tubuh energi ekstraterestrial. Ia menekan keraguan yang mendalam di hatinya, pandangannya kembali tertuju pada Wu Ling, nadanya tenang namun tegas, pembatasanmu telah dicabut, jiwamu bebas, dan tidak ada jalan untuk kembali. Begitu kepala klan ilahi Wutian menyadari bahwa batasan lampu jiwa telah sepenuhnya dilanggar dan bahwa kau telah membebaskan diri dari kendali dan kurungan, dia akan sangat marah dan melancarkan perburuan besar-besaran. Semua benteng klan ilahi Wutian dan semua pasukan afiliasinya di surga ke-22 akan memburumu dengan segenap kekuatan mereka. Kembali hanya akan berujung pada kematianmu. Wu Ling mengangguk getir, matanya dipenuhi kebingungan dan ketidakberdayaan. Aku tahu. Mulai sekarang, di dunia yang luas ini, aku tidak punya tempat untuk bernaung. Senior, aku tunawisma. Melihat murid dari ras ilahi ini yang telah membebaskan diri dari belenggu 10.000 tahun dan tidak memiliki apapun lagi, Chen Ping tidak merasa kasihan, melainkan menawarkan perlindungan yang paling aman dan teguh. Tatapannya tenang, nadanya acuh tak acuh, namun setiap kata yang diucapkannya mengandung beban seberat gunung. Ikuti aku. Selama aku masih hidup,
klan ilahi Wutian tidak akan mampu menyakitimu sedikitpun. 7 kata sederhana ini, tanpa janji muluk-muluk atau jaminan kosong, mengandung keyakinan mutlak yang melampaui alam dan menghancurkan semua langit. Setelah selamat dari pertempuran di pameran dagang, di mana ia menghancurkan 2 ahli Grand Luo yang kuat hanya dengan 2 pukulan telapak tangan, Chen Ping telah membuktikan bahwa kekuatan tempurnya, fondasinya, dan dao-nya cukup untuk mendukung dunia yang stabil di negeri ini. Tubuh Wuling bergetar, dan dia tiba-tiba mendongak, mata emasnya seketika dipenuhi emosi yang mendalam, rasa syukur, dan kelegaan. Setelah 10.000 tahun dalam ketakutan, 10.000 tahun dalam pengembaraan, dan 10.000 tahun dalam penjara, akhirnya dia menemukan satu-satunya penopang dalam situasi putus asa yang dihadapinya. Ia membungkuk dalam-dalam, posturnya sangat khusyuk, suaranya tulus dan menggema, mulai hari ini, hidup Wuling sepenuhnya menjadi milikmu, senior. Aku akan membuka jalan, melewati api dan air, dan mati tanpa ragu-ragu. Chen Ping mengangguk sedikit, tidak berkata apa-apa lagi, dan menoleh untuk melihat langit kelabu di luar pintu masuk gua. Angin bertiup dari pintu masuk gua, mengibaskan jubah abu-abunya, ujungnya berkibar lembut. Jauh di dalam mata ungu itu, tak terhitung banyaknya garis pemikiran strategis mengalir dengan cepat, membentuk lapisan demi lapisan. Langkah-langkah yang awalnya tersebar kini sepenuhnya terhubung menjadi sebuah permainan yang lengkap dan luar biasa. Langkah terbaik saat ini adalah memanfaatkan situasi yang ada untuk memecahkan kebuntuan. Chen Ping berbicara dengan nada tenang, kata-katanya jelas dan teliti, sambil perlahan mengungkapkan seluruh rencana. Klan kuno Xuanming adalah kekuatan teratas tertua, terkuat, dan paling berpengaruh di 22 langit. Selama ribuan tahun, mereka telah memelihara hubungan kerjasama yang mendalam dengan klan ilahi Wutian, mengandalkan teknologi konversi energi nuklir mereka. Mereka adalah sekutu paling setia klan ilahi Wutian dan komunitas inti dengan kepentingan bersama. Mereka adalah penerima manfaat dari konspirasi 1000 tahun, dan juga pion terbesar yang tidak diberi tahu apapun. Selama klan kuno Xuanming sepenuhnya mengakui kebenaran dan memahami sekutu yang telah mereka andalkan, ajak bekerja sama, dan percayai selama ribuan tahun. Keruntuhan, justru pelaku inilah, yang menghancurkan dunia ini, bersekongkol melawan semua kekuatan, dan memanipulasi mereka sesuka hati, yang akan menyebabkan aliansi berusia ribuan tahun antara 2 kekuatan teratas itu runtuh seketika. Pengkhianatan klan kuno Xuanming adalah domino pertama yang menghancurkan seluruh struktur 22 langit. Pada saat itu, semua kekuatan kecil dan menengah yang bergantung pada klan ilahi Wutian dan dikendalikan oleh teknologi nuklir akan berbalik melawan mereka dan hidup dalam ketakutan terus-menerus. Kultivasi sistem palsu yang telah berlangsung selama ribuan tahun oleh klan ilahi Wutian. Sistem ini akan runtuh total dalam semalam. Xuan Zhenzi mengangguk berulang kali setelah mendengar ini. Matanya dipenuhi kekaguman, rencana ini brilian. Alih-alih menghadapi kekuatan mereka secara langsung atau melancarkan serangan langsung, rencana ini memutus fondasi mereka, menghancurkan sekutu mereka, merusak reputasi mereka, dan meruntuhkan struktur mereka, sehingga menggulingkan ras dewa yang telah ada selama ribuan tahun dengan biaya terendah. Rencana ini memiliki jangkauan yang luas. Mata Jiang Xuelan jernih dan berbinar, dan dia langsung memahami inti permasalahannya. Bagian tersulit adalah mendapatkan kepercayaan dari klan kuno Xuanming.
Ikatan kepentingan yang terjalin melalui kerja sama selama 1000 tahun tidak dapat diputus hanya dengan kata-kata. Guling, yang cerdik, berhati-hati, dan curiga, tidak akan membatalkan aliansi 1000 tahun hanya berdasarkan pengakuan seorang murid pengkhianat. Oleh karena itu, saya ingin klan Dewa Wutian mengungkap kejahatan mereka sendiri. Bibir Chen Ping melengkung membentuk senyum tipis dan dingin, matanya mengungkapkan pikiran yang licik dan strategis, percaya diri dan metodis dalam pendekatannya. Setelah beristirahat selama 2 hari, melakukan persiapan yang teliti, dan mempertimbangkan dengan matang, serta memastikan tidak ada kelalaian, Chen Ping, bersama dengan Wu Ling, Xuan Zhenzi, dan Jiang Xuelan, diam-diam kembali ke kota kuno Xuanming untuk kembali menjelajah ke Chenxi. Saat melihat Chen Ping tiba, para murid klan kuno Xuanming tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat dan segera memberitahu para tetua mereka. Sambutan yang saya terima sama seperti saat bertemu dengan tetua Chen Ping sebelumnya. Namun kali ini, para tetua memperlakukan Chen Ping jauh lebih baik dan tidak lagi berani meremehkannya. Saya ingin tahu mengapa Tuan Chen berkenan hadir di sini. Tanya orang yang lebih tua. Chen Ping bertanya langsung, saya ingin bertemu kepala klan Anda. Lihat pemimpin klan. Tetua itu terkejut. Pemimpin klan kami, dia. Cukup sudah omong kosong ini. Kau menjebakku di menara ujian, jangan bilang itu bukan ulah klan kuno Xuanmingmu. Tapi jangan khawatir, saya di sini bukan untuk menuntut penjelasan. Saya ingin bertemu dengan kepala suku Anda dan mengatakan yang sebenarnya tentang konversi energi nuklir. Setelah mendengar kata-kata Chen Ping, para tetua langsung menanggapinya dengan serius. Lagi pula, konversi energi nuklir sangat penting bagi klan kuno Xuanming. Biarkan mereka masuk. Saat itu, suara Guli tiba-tiba terdengar. Silakan ikuti saya, kata tetua itu. Tetua itu memimpin Chen Ping dan yang lainnya menuju ruang rahasia. Ruang rahasia itu, yang bermandikan cahaya senja yang lembut, masih mempertahankan tata letaknya yang kuno dan hikmat. Meja giok hitam panjang itu tampak tenang dan berat, dengan aroma teh yang tercium dan bertahan lama, seolah-olah santai dan damai, tetapi sebenarnya, arus bawah bergejolak. Guli duduk tegak di belakang meja panjang, mengenakan jubah kuno, dengan wajah keriput dan mata yang dalam, memancarkan ketenangan dan wibawa seorang patriark veteran. Ketika ia melihat Chen Ping berkunjung lagi, ditemani oleh seorang pemuda asing bermata emas, tatapan tajam dan kecurigaan terlintas di matanya. Tatapannya pertama kali tertuju pada Wu Ling, dengan cermat memeriksa garis keturunan ilahi, karakteristik mata, dan pola auranya, dan langsung mengenali identitasnya. Nada suaranya mengandung sedikit, "Anak muda, kau sungguh berani, datang ke wilayah klan kuno Xuanmingku sendirian bersamanya. Apakah pemimpin klanmu mengetahui hal ini?" Meneliti dan mengkaji, seorang anggota klan ilahi Wutian. Aku sudah meninggalkan klan ilahi Wutian dan mengikuti senior Chen. Wu Ling tetap tenang dan terkendali, tidak sombong maupun rendah hati, tidak terkejut maupun takut, berdiri dengan tenang di samping Chen Ping, menunjukkan sikap yang sepenuhnya patuh. Sebelum Guli dapat melanjutkan penyelidikannya, Chen Ping angkat bicara, tanpa bertele-tele atau memberikan pengantar, langsung ke inti masalah, menceritakan setiap rahasia yang telah Wu Ling ceritakan kepadanya, kata demi kata, dengan cara yang jelas, terorganisir, dan terperinci. Dari kebenaran di balik invasi dari luar alam 1000 tahun yang lalu,
hingga konspirasi klan ilahi Wutian untuk secara aktif melintasi alam dan bersekongkol, sampai rencana jahat untuk secara artifisial menghancurkan urat spiritual dan menghabiskan sumber daya langit dan bumi. Mulai dari asal-usul ekstraterestrial, teknik kultivasi energi nuklir dan monopoli yang berlangsung selama ribuan tahun, hingga permainan catur lengkap dalam memanipulasi kekuatan di seluruh angkasa dan mengendalikan kultivator dari segala sisi, semuanya diceritakan secara detail. Saat Chen Ping bercerita, suasana di dalam ruangan rahasia itu perlahan berubah dari santai menjadi hikmat, dan dari damai menjadi dingin. Ujung jari Guli yang semula rileks perlahan menegang, ketenangan dan keteguhan di wajahnya menghilang, dan senyum santai di matanya lenyap sepenuhnya, digantikan oleh tatapan yang dalam dan serius. Dia mendengarkan dengan tenang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, auranya semakin dingin dan berat, seolah-olah suhu di ruangan rahasia itu terus menurun. Sampai Chen Ping selesai berbicara, ruangan rahasia itu diselimuti keheningan yang panjang dan mencekam. Setelah sekian lama, Guli perlahan mengangkat tangannya dan meletakkan cangkir teh hangat itu. Cangkir porselen itu mendarat di atas meja dengan suara yang renyah dan ringan, memecah keheningan. Ia sedikit mencondongkan tubuh ke depan, matanya yang berkabut tertuju pada Chen Ping, tatapannya tajam seperti pisau, memancarkan tekanan yang kuat. Kata-katanya hati-hati dan menyelidik, "Anak muda, kata-katamu terlalu mengejutkan, terlalu tidak lazim. Kasus, melalui kerja sama selama ribuan tahun, klan ilahi Wutian telah menyediakan teknologi konversi energi nuklir yang stabil kepada klan kuno saya, membantu klan saya memperkuat kekuatan tempurnya dan melanjutkan garis keturunannya. Kedua belah pihak telah mencapai keuntungan bersama dan hidup berdampingan secara damai. Kau pikir kau bisa meyakinkanku? Hanya berdasarkan kesaksian sepihak dari seorang murid pengkhianat klan ilahi, bahwa menipisnya sumber daya dan kemerosotan seluruh 22 langit adalah konspirasi klan ilahi Wutian. Kau ingin klan kuno Xuanmingku merobek aliansi berusia 1000 tahun, sepenuhnya mengkhianati kami, dan menghadapi amukan dahsyat klan ilahi Wutian. Satu pengakuan saja jauh dari cukup. Keraguan Guli beralasan dan tanpa celah. Ikatan yang telah terjalin selama ribuan tahun berdasarkan kepentingan bersama, sejarah kerjasama antar generasi, dan manfaat teknologi yang nyata tidak dapat sepenuhnya digulingkan hanya dengan retorika kosong. Sebagai kepala keluarga yang memegang nasib ribuan anggota keluarga di tangannya, kehati-hatian, kecurigaan, dan kemampuan untuk mempertimbangkan untung rugi adalah kualitas yang sangat penting. Jika mereka dengan gegabah mengkhianati tujuan mereka tanpa bukti yang cukup, mereka tidak hanya akan menjadi bahan olok-olok di seluruh alam semesta, tetapi juga akan secara langsung memicu perang skala penuh antara dua kekuatan teratas, menjerumuskan klan kuno Xuanming ke dalam jurang tanpa jalan kembali. Menghadapi tekanan kuat dan pertanyaan hati-hati dari Guli, Chen Ping tetap tenang dan terkendali, mata ungunya menatap langsung ke arah Guli. Dia tidak menghindar atau mengelak dari pertanyaan itu, dan juga tidak gugup. Dia telah mengantisipasi semua kemungkinan perubahan dalam pikirannya. Wajar jika si senior tidak mempercayainya. Chen Ping berbicara dengan tenang dan jujur, tanpa argumen atau penjelasan apapun. Ketenangan dan visi strategisnya terlihat jelas. Kata-kata saja tidak cukup untuk menghancurkan aliansi yang telah berusia 1000 tahun, dan juga tidak cukup untuk membuat para pendahulu kita mempertaruhkan nasib klan mereka. Oleh karena itu, aku tidak perlu kau percaya padaku sekarang.
Guli sedikit mengangkat alisnya, secercah kejutan terpancar di matanya. Oh. Lalu apa yang membawamu kemari hari ini? Aku ingin klan ilahi Wutian secara pribadi menunjukkan bukti kejahatan mereka, secara pribadi mengungkap ambisi serigala mereka, dan secara pribadi memberitahu para senior bahwa kerja sama mereka selama 1000 tahun terakhir adalah tipu daya total dari awal hingga akhir. Chen Ping berbicara dengan tenang dan percaya diri, lalu perlahan-lahan menceritakan rencananya yang telah disusun dengan cermat. Setiap langkahnya dirancang secara tepat sesuai dengan hati orang-orang, sifat manusia, dan cara kerja klan ilahi Wutian. Saat ini, seluruh dunia percaya bahwa Wuling masih berada di bawah kendali pembatasan lampu jiwa klan Wutian, dan masih merupakan murid yang setia dan mudah dimanipulasi. Hanya kita yang tahu bahwa pembatasannya telah dicabut dan pikirannya telah bebas. Aku menyuruh Wuling berpura-pura melarikan diri secara kebetulan dan kembali ke benteng luar klan Dewa Wutian setelah melewati banyak kesulitan. Dia hanya perlu mengirimkan laporan intelijen palsu. Klan kuno Xuanming baru-baru ini melakukan pergerakan rahasia, diam-diam menyelidiki kebenaran di balik invasi dari luar alam 1000 tahun yang lalu, dan telah menemukan gulungan kuno serta petunjuk penting, yang tampaknya mengarah pada bukti konkret kolusi antara pasukan lokal dan pasukan dari luar alam, yang akan segera dipublikasikan. Hanya dengan satu informasi ini saja, klan Dewa Wutian pasti akan panik.